Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang udah stay kesana di channelnya Altisam Official lagi. Semoga kalian selalu sehat. Berkabar kalau untuk kita semuanya, gimana kabar kalian sehat? Alhamdulillahirobbilalamin guys, semua waras. Alhamdulillah ya yang sehat-sehat kalian. Kemarin guys Sam itu nengok ke rumah sakit Hong Kong ya. Ternyata banyak sekali teman-teman kita yang sakit ya. Yang lagi diuji sakit di perantauan, semoga Allah angkat sakitnya ya. Ayo kita doakan cuy teman-teman kita. Kemarin itu mbaknya itu sampai dipotong lidahnya ya, aduh, sampai pas Kaisam datang itu dia itu lagi tiduran kayak gitu, saya nggak bisa makan apa-apa, Kaisam, lidah saya dipotong, aduh sedih Kaisam ya. Ayo doakan untuk teman-teman kita yang mungkin saat ini lagi sakit, ya Allah angkat sakitnya, semoga sehat-sehat ya guys, semangat. Buat teman Kaisam yang bahagia juga tentunya jangan lupa bersyukur. Oke, hari ini kita bahas apa? Kita masih menindaklanjuti tentang serikat buruh ya, yang ada di Hong Kong ya. Jadi teman-teman kita yang berdemonstrasi nih ya, memperjuangkan gaji 6.300. Ini dibantah nih sama majikan katanya. Cece itu minta gaji 6.300. Hahaha katanya. Enak aja dia nggak bayar pajak, nggak bayar listrik, nggak bayar air katanya. Terus nggak bayar apa lagi tuh dia tuh. Kalau misalkan mau naik harga, diperbaiki dong standarnya katanya, bahasanya itu jangan pilih pala. Terus yang kedua, kalau masak itu jangan kotor katanya. Jadi kita nih dinilai itu kotor cuy kalau masak tuh ya. Nah, buat kalian hati-hati ya, barangkali majikannya sok higienis ya. Nah ini kata majikannya tuh 6.300 itu kemahalan. Dasarnya aja majikan itu nggak pernah mengerti gitu kalau kita libur setiap minggu 4 kali. Ini kan kita juga butuh kan, 1 minggu 4 kali aja kita kan butuh kendaraan ya, transportasi ketemu ya. Berarti kalian tuh jalan satu-satunya udah ngedaprok aja di taman cuy. Aduh ya, wajar polemik apa, setuju nggak setuju kan, majikan juga punya pendapat ya. Maka dari itu nih, ayo kita sama-sama memperbaiki skill kita ya, memperbaiki kinerja kita, kebersihan kita, kita ikuti cara majikan supaya value kita ini naik. Percuma aja Kaisam, majikan itu nggak pernah merasa bahwa kita ini sangat berjasa sekali dalam hidup rumah tangganya gitu kan. Coba kalau nggak ada kita, siapa itu yang jemput anaknya sekolah pas mereka ini kerja? Bahkan mereka tuh 90% bergantung sama kita Kaisam. Iya ya. Sebenarnya orang Hong Kong tuh bergantung cuy sama domestic helper. Coba kalau misalkan domestic helpernya nggak ada ya, gimana coba? Siapa yang mau batuk gitu kan? Lagi pilek cuy Kaisam. Kalian hati-hati ya, jangan minum es banyak-banyak soalnya panas. Oke, yang diperjuangkan sama teman kita selain gaji yang 6.300 adalah tentang job hopping. Kalian tahu nggak job hopping itu apa? Job hopping itu adalah berpindahnya dari kerjaan satu ke kerjaan lain, itu dikarenakan satu, ingin mencari gaji yang lebih tinggi. Yang kedua, ingin mencari karir yang lebih tinggi. Terus 3, mencari kenyamanan kerjaan yang lebih baik daripada pekerjaan yang lain-lainnya. Nah, job hopping ini lagi diterapkan oleh imigrasi ya, tentang undang-undang agensi ya, di mana pekerja migran itu tidak boleh berpindah-pindah majikan sebelum finish kontrak cuy. Kalau misalkan si Cece ini memutuskan kontrak sebelum finish, itu artinya dia harus menerima konsekuensi, di mana saat dia menunggu visa itu wajib keluar dari Hong Kong, karena imigrasi ini memerangi kalian supaya tidak melakukan job hopping tadi. Nah, imigrasi itu suuzon kita ini pindah-pindah ini gara-gara pengen gaji yang tinggi, padahal kan kita pindah itu karena memang keadaan majikan kita ini udah nggak nyaman, bener nggak? Nah, ini yang lagi diperjuangkan teman-teman kita supaya menghapuskan yang namanya job hopping. Jadi boleh dong kita juga pindah majikan, iya kan? Ini nih kalian pemerintah ini berarti diskriminasi nih sama pekerja migran. Sedangkan bagaimana kalau kita bertahan di kondisi majikan yang makannya nggak layak, jam tidur aja nggak jelas gitu kan? Terus suka marah-marah, mental kita dipukulin, dipakpuk. Masa iya kita harus bertahan dengan pekerjaan hanya karena kita takut untuk menghadapi kenyataan kita pulang belum bawa uang, ya kan? Nah, ini yang lagi diperjuangkan oleh teman-teman, bahwa boleh dong Cece juga pindah majikan kalau misalkan kerjaan itu tidak nyaman. Kenapa majikan aja boleh gitu ganti Cece seenaknya? Bener nggak?
Iya, nah ini yang menjadikan ketidakadilan yang lagi diperjuangkan teman-teman kita supaya job hopping ini dihapus. Nah, siapa nih yang setuju? Ayo. Menurut kalian domestic helper itu boleh nggak pindah-pindah? Nah, sekarang itu aturan imigrasi itu tetap berlaku yang namanya memerangi job hopping ya cuy. Jadi buat kalian yang tidak finish kontrak ya, yang diterminate atau langsung dipecat atau diberitahukan 1 bulan ke depan, itu kan berarti rekod kalian itu tidak finish. Ya, nah, kalian masih memiliki waktu 14 hari ke depan untuk mencari majikan baru. Setelah sudah mencari majikan baru, kalian wajib tunggu visa di luar Hong Kong. Kaisam sarankan sih tunggu visanya di Indonesia ya cuy ya. Karena ada beberapa surat imigrasi yang merevisi apakah kamu kembali ke negara asalmu. Nah ini yang jadi masalah kalau kita tunggunya di Makau gitu cuy. Takutnya surat itu kalian dapatkan dan kalau visanya mau turun, kalian harus pulang ke Indonesia yang harus dilaporkan ke imigrasi bahwa ada cap dari imigrasi Indonesia. Nah maka dari itu, jadi buat kalian nih yang panik-panik tunggu visa, udahlah di Makau aja lah, saya takut nggak turun nih visanya, ya kan di Indonesia, nggak usah takut cuy. Bener deh, terminate itu bukan aib gitu, ngerti nggak? Kalian itu selama tidak ada criminal case, visa kalian akan turun. Satu, hidup di Indonesia itu lebih murah. Kalau misalkan kalian nggak mau pulang ke rumah, pulang ke kos, ngekos aja nggak apa-apa. Apalagi kamu dibelikan tiket pesawat oleh majikan. Jangan biarkan long fly gitu ya. Ah nggak mau Kak Kaisam, saya mah ke Makau aja, takutnya nggak turun kan saya bisa kerja di Makau. Kamu aja udah mengkufurkan rezeki Allah gitu cuy, pusing deh Kak Kaisam. Nah kalau misalkan ya, tibanya nih kamu nggak refuse ya, visanya nggak turun gitu kan. Entah itu ada majikan laporin ke polisi, atau kamu tersandung money laundry ya kan, atau tersandung jualan dan lain-lain. Kalau misalkan tujuan kalian pengen ke Makau, nggak apa-apa. Otomatis kamu tinggal beli tiket pesawat ke Makau gitu kan. Kamu dapat visa 1 bulan, cari agent di Makau, gampang gitu, ngerti nggak? Daripada kamu tunggu visa di Makau dengan biaya hidup yang tinggi. Karena apa? Pakai dolar. Nah itu. Jadi kalian setuju nggak nih penghapusan job hopping? Jadi Cece ini boleh ganti-ganti majikan. Ya iyalah cuy ya. Kira-kira apa sih alasan kita untuk berganti majikan tuh? Biasanya kenapa sih kalian tuh pengen ganti majikan tuh cuy? Bahkan ya ada status ya, gimana dong caranya saya dipukulin, diludahin sama si majikan, gimana tolong saya. Ya kan? Kalau misalkan sudah merasa kamu itu harga dirinya tersakiti ya, apalagi dipukul, diludahin apa, nggak apa-apa. Ya kan cakaran itu kan ada bekasnya ya cuy ya. Nggak apa-apa, yang harus kamu lakukan adalah keluar, bawa handphone aja, cari polisi, minta perlindungan. Pak, saya dicakar, dipukul, diludahin sama majikan. Nggak apa-apa, walaupun majikan itu enak aja, nggak ada bukti, nggak ada apa, ini buktinya gitu. Nah jadi nanti di situ kamu bisa memutuskan kontrak tanpa membayar majikan, tanpa membayar 1 bulan gaji. Tapi status yang kemarin itu mbaknya baru 9 bulan. Ya kayak Sam saranin sih bertahan 1 bulan lagi. Karena apa? Karena melawan sistem buka kuncinya dia sendiri, datanya ya, supaya kalau agensinya dia tidak mau memproseskan, setidaknya agen lain bisa memproseskan dia gitu. Oke? Nah ya kita juga, walaupun kita ada di situasi seperti ini, kita juga harus mikir nih cuy, wah langkah apa yang harus kita lakuin ya, supaya kita jangan sia-sia lagi pulang ke Indonesia, ke PT lagi, lama lagi gitu. Lebih baik kita bertahan, suka dukanya kita di sini, setidaknya minimal 10 bulan. Ya, bahasa kalian harus belajar ya. Oke, mungkin itu sharing Kaisam hari ini. Cung, siapa nih yang setuju dengan teman-teman kita yang lagi demo? Kira-kira wajib dihapuskan nggak sih job hopping ini oleh imigrasi? Menurut Kaisam sih, yes lah, boleh lah. Karena nggak adil banget, majikan boleh ganti-ganti CC, masa kita nggak boleh ganti majikan? Hanya karena kita pembantu rumah tangga apa? Kan nggak boleh kayak gitu ya. Ini kan berarti kan tidak adil ya cuy ya. See you next video, bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.